Kita tentu sering mendengar tak ada kesuksesan tanpa melalui proses, dan tak ada yang tidak mungkin selama kita mau terus berusaha dan belajar. Dan sepertinya kalimat-kalimat bijak tadi sangat tercermin pada kisah-kisah berikut ini. Kisah di mana usia ternyata bukan halangan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan usia juga bukan menghalang seseorang memiliki ide cemerlang yang akhirnya mengantarnya menjadi seorang yang sukses dan kaya raya. Ya, pada tayangan kali ini, Spotlight telah merangkum kisah para pengusaha cilik yang begitu menginspirasi. Siapa sajakah mereka? Berikut informasinya. Gadis kecil yang akrab disapa Medi ini baru berusia 8 tahun ketika pertama kali mencetuskan ide tentang bisnis sandal jepit. Tinggal di pantai Galveston Island, Texas, dan hobi berenang serta bermain di pantai, membuat Medi memiliki ide untuk membuat sandal jepit dengan tema kehidupan laut. Medi pun mulai merancang dan menggambar sendiri desain sandalnya. Kemudian dengan bantuan sang ayah, desain tersebut digambar ulang di komputer dan dibuat contoh produknya. Contoh produk inilah yang kemudian ditawarkan oleh Medi kepada para calon pembeli. Tidak seperti sandal jepit biasa, sandal jepit ciptaan Medi ini memiliki keunikan bisa menyala dalam gelap. Karenanya sambutan dari konsumen ternyata luar biasa. Ketika pertama kali ditampilkan di sebuah pameran perdagangan, lebih dari 30 toko langsung memesan sandal jepit dengan merek Fish Flops tersebut. Awalnya Medi memasarkan produknya secara online, tetapi kini produknya telah berhasil masuk ke Nordstrom Department Store, sebuah toko retail besar yang memiliki cabang di seluruh penjuru Amerika. Medi yang kini berusia 15 tahun ini memang sangat serius dalam menjalankan bisnisnya. Dia menggambar semua rancangan sandalnya dan memilih kombinasi warnanya secara digital. Dia juga belajar bagaimana mengirim produk, menyimpan stok barang, menjelaskan harga yang ia patok, juga mempresentasikan produknya di pameran untuk meningkatkan penjualan. Modal awal untuk Fish Flops berasal dari pinjaman teman-teman orang tuanya dan keluarga. Namun kini keuntungan yang didapat sudah jauh berlipat ganda. Dalam kurun 2 tahun, sudah lebih dari 60.000 pasang sandal berhasil terjual. Medi pun berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 1,2 juta dolar atau 11,7 miliar rupiah. Hebatnya lagi di Teen Choice Awards 2011, Medi berhasil membuat para selebritas menandatangani 300 pasang Fish Flops untuk para pasien di rumah sakit anak di Texas. Medi juga menyumbang 10.000 pasang Fish Flops untuk anak yatim piatu. Jika ada anak SD yang berhasil membuat Dewan Kota terkesan akan ide bisnisnya, dia adalah Venice Buchholz. Anak lelaki berkacamata yang baru berusia 10 tahun ini diundang dalam rapat Dewan Kota di Newport Beach City, California, Amerika Serikat. Venice Buchholz adalah seorang murid kelas 4 sekolah dasar. Namun di sela-sela kesibukannya sebagai pelajar, Venice menghabiskan waktunya melakoni bisnis sampah daur ulang. Usaha daur ulang miliknya diberi nama My Recycler. My Recycler didirikan ketika usia Venice baru 7 tahun. Ide ini datang saat dirinya mengerjakan tugas sekolah tentang daur ulang. Waktu itu Venice baru mengetahui betapa banyak sampah yang masih berguna tetapi terbuang percuma setiap harinya. Venice pun memutuskan untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Dalam melakukan aksinya, Venice berkeliling kota memakai sepeda miliknya. Setelah sampah-sampah terkumpul, Venice membawanya pulang untuk kemudian dijual ke perusahaan daur ulang. My Recycler kemudian tumbuh pesat. Venice memperluas jangkauan dengan mengangkut sampah daur ulang serta barang bekas milik tetangga, sanak saudara, dan orang-orang di sekitarnya. Venice pun tak lagi menggunakan sepeda, melainkan truk yang dikemudikan sang ayah, Dave Buchholz. Tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, kini Venice juga mampu membantu orang-orang miskin. Dia menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk sesama yang membutuhkan. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Venice bisa membantu biaya sekolah anak-anak yang kurang beruntung. Jelas mungkin tidak akan ada yang menyangka bahwa gadis kecil bernama Molly Price ini sudah pandai berbisnis. Pasalnya Molly masih berusia 6 tahun. Namun jangan salah, dalam usia semuda ini dia telah berhasil membuka 3 toko permen di Inggris dan telah diundang menjadi bintang dalam acara The Apprentice yang ditayangkan oleh BBC. Toko-toko permen milik Molly Price diberi nama Molly's. Dalam menjalankan bisnisnya, Molly dibantu oleh ibunda tercinta. Walaupun mendapatkan bantuan orang dewasa, Molly tetaplah pengelola utama toko-toko permen tadi. Dia sendiri yang menentukan desain, memilih permen yang akan dijual, mengatur display, dan juga mencetuskan ide promosi untuk meningkatkan penjualan. Seperti orang dewasa, Molly juga siap bangun jam 5 pagi setiap hari Minggu untuk belanja stok permen di distributor.
Bukan hanya itu, ternyata Molly juga memiliki segudang ide unik untuk toko permen miliknya. Dia memasang petunjuk temperatur di dinding toko, dan jika udara sedang sangat dingin, toko permennya akan memberi harga lebih murah untuk es krimnya dibanding ketika udara sedang panas. Molly juga menaruh 2 boneka tentara di luar tokonya untuk menarik pengunjung. Kedua boneka tersebut diberi nama seperti nama kedua kakaknya. Bocah laki-laki bernama Kane Monroe ini sudah memulai bisnisnya sejak usia 9 tahun. Dia memiliki ide menciptakan mainan dari kardus bekas. Monroe memulai usahanya dari toko onderdil sang ayah di Los Angeles. Dia memanfaatkan kardus bekas yang ada di sana dan mengubahnya menjadi mainan yang bisa dijual. Kemudian Monroe pun menawar-nawarkan sendiri mainan buatannya. Beruntung baginya, salah satu pelanggan yang tertarik membeli mainannya adalah seorang pembuat film pendek. Pria bernama Nirvan Mulik tersebut kemudian membuat film pendek tentang Monroe dan mengunggahnya di internet. Tidak butuh waktu lama, Monroe pun menjadi terkenal dan sering diundang ke acara televisi. Kini bengkel kardus Monroe menjadi area bermain layaknya area bermain Time Zone. Monroe menjual tiket kepada pengunjung yang datang ke bengkel mainan miliknya. Dengan tiket seharga $2 Amerika atau hampir Rp20.000, pengunjung dapat memainkan sekitar 4 wahana di sana. Dia pun menjual t-shirt bertuliskan Kane's Arcade seharga $15 Amerika atau setara Rp135.000. Lewat situsnya kanearcade.com, Monroe mengajak anak-anak lain untuk membuat area bermain dari kardus bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Majalah Forbes pun memprediksi bahwa Kane Monroe akan menjadi calon miliuner di masa mendatang. Beberapa alasan diantaranya adalah Monroe memulai bisnisnya sejak kanak-kanak, dia tinggal di lingkungan pengusaha dan memiliki impian yang besar untuk menjadi pengusaha. Dan pemirsa, itulah beberapa pengusaha cilik yang begitu mengagumkan. Semoga tayangan tadi menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa tak ada salahnya memulai bisnis sedini mungkin selama kita yakin dan senang melakukannya dan terus mau belajar serta menjadikannya pengalaman berharga dalam hidup.